Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin teman-teman, ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara baru kita ya. Ini tentang acara yang bernama Ayat dan juga Realita. Jadi kita akan membahas di sini bahwa segala realita kehidupan, segala masalah di dalam kehidupan ini, insya Allah sudah dibahas oleh Al-Quran ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya, Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu, untuk bisa berinteraksi, walaupun dalam media. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan acara ini dan kajian ini menjadi salah satu tambahan ilmu untuk kita semua, tambahan ilmu yang berkah insya Allah. Dan insya Allah untuk kali ini kita ditemani oleh Al Ustadz Indra. Kang Ustadz sehat? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha mulihna? Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Ya, karena rasanya juga ada capeknya. Sibuk ya kan. Ya Kang, mungkin memang kali ini ya, untuk kita kalau lihat fenomena zaman sekarang atau zaman now, kadang ada beberapa hal yang memang sebetulnya itu tidak perlu terjadi gitu ya. Tidak perlu kita khawatirkan gitu, tidak perlu kita takutkan gitu ya. Nah mungkin memang overthinking ini kan, kecemasan ini yang memang muncul gitu ya. Dan kebanyakan kalau dulu mah anak-anak tuh tidak terlalu overthinking, tidak terlalu kecemasan, malahan hare-hare pikiran teh ulin gitu. Emang gak gitu. Cuman sekarang terlihat memang anak-anak gitu ya, terus mungkin remaja gitu, bahkan orang tua pun muncul itu kecemasan itu, overthinking itu, kecemasan yang memang berlebih gitu. Mungkin apa ya, kalau untuk hanya sekedar kecemasan, ketakutan itu manusiawi ya. Tapi kalau untuk berlebih mungkin itu bisa menjadi penyakit juga ya, karena memang segala hal yang berlebih kan itu tidak boleh. Iya, betul. Ya mungkin kan memang kalau misalkan kita membahas, kalau kita sharing nih terkait bab itu, bab overthinking nih, kecemasan gitu ya. Sebetulnya apakah memang di Al-Quran, apakah itu sudah dibahas juga? Terus caranya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan mungkin untuk hal mengatasinya seperti apa? Ya, mungkin gimana tuh? Ya, Kang Fadil dan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, dari penyebutan saja kan over ya. Ya. Yang namanya over mah tidak bagus Ya, berlebih ya. Iya. Di dalam Al-Quran kita banyak menemukan kaitan dengan hal-hal yang over gitu, hal-hal yang berlebih itu yang nggak bagus. Ya. Bahkan nanti sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat untuk tubuh, tapi kalau over nggak bagus juga gitu. Betul. Ya. Kayak makan gitu ya. Makan itu kan bagus. Iya. Tapi lamun kebanyakan makan over. Ya, nanti ujungnya game over. Ya, gitu. Terus juga tidur. Tidur tuh ya untuk istirahat tubuh kan gitu. Tapi namun gawean dengan sare saya tahu kan gitu ya over. Dia nggak bagus. Ya. Bahkan vitamin juga kalau terlalu banyak tidak bagus. Tidak bagus. Ya, apalagi kalau obat. Ya, obat terlalu banyak nanti over kan gitu. Overdosis kan, gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang over, segala sesuatu yang berlebih itu tentu tidak bagus. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Makanlah, minumlah tapi jangan tusrif, jangan israf, jangan berlebihan. Jangan over lah gitu ya. Nah, begitu juga dengan
dengan thinking itu apa, berpikir ya, Berpikir. ya. Jadi hal berpikir itu bagus gitu ya, tapi kalau overthinking gitu, terlalu berlebih dalam berpikir, akhirnya nanti muncul kekhawatiran, muncul kecemasan gitu ya, gitu, cemas yang berlebihan. Nah ini kan nggak bagus ya. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Karena Islam mengajarkan kita tawasud ya. Ya, tawasud itu Islam mengajarkan kita seimbang ya, gitu, seimbang. Ada aktivitas, ada istirahat gitu ya. Sekarang aktivitas terus nggak istirahat, capek ya. Akhirnya istirahat terus nggak ada aktivitas, capek juga. Ya gitu, Jenuh ya. jenuh gitu kan ya, kayak orang yang nganggur kan jenuh gitu, gitu ya, no gawe ge capek gitu. Ya, makanya segala sesuatu mesti seimbang ya, mesti seimbang. Nah, sehingga kalau sesuatu itu berlebih, cemas berlebih gitu ya, kemudian tadi berpikir sampai terlalu jauh kan gitu ya, sehingga menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran. Nah, ini sesuatu yang nggak bagus ya, gitu kan. Boleh kita berpikir tentang masa depan gitu ya, kita berpikir masa depan, ini ke depan saya harus bagaimana, ke depan saya harus seperti apa yang harus saya lakukan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu boleh silahkan gitu ya. Tapi jangan sampai tadi over. Ini kalau 5 tahun yang akan datang saya gini, nanti bagaimana ya? Ini kalau ini nanti berlebihan, padahal sesuatu belum terjadi gitu. Betul. Ya. Ini sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah takut berlebihan, cemas berlebihan gitu. Maka kalau dalam Quran itu nanti disebut dengan was-was. Ya. Jadi was-was itu ya kalau bahasa Qurannya was-was itu bisikan. Ya. Jadi bisikan dari setan. Setan akan membisikkan kepada manusia sehingga muncul tadi was-was, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan gitu. Ini kalau nggak korupsi besok mau makan apa? Nah, itu betul kan? Itu alladzi waswisu kan gitu. Ya. Maka nanti para ulama menafsirkan ya kaitan dengan was-was itu banyak ragamnya gitu. Kan kalau dalam ayatnya min syarril waswasil khannas ya. Dari kejahatan bisikan ya, bisikan yang tersembunyi. Nah gitu. Jadi bisikan inilah yang kemudian tadi dia akan membisikkan kepada manusia sampai manusia khawatir. Ya, bahkan khawatirnya tadi khawatir berlebihan. Ya, gitu. Ya sekarang kalau logika kita Kang Fadil ya, kenapa sih orang korupsi gitu? Ya. Kenapa orang sampai korupsi? Padahal sebetulnya kan dia mampu gitu. Ya, nggak mungkin orang yang korupsi yang nggak punya duit ya. Betul kan? Biasanya orang punya duit gitu kan. Tapi dia korupsi. Ya, kenapa? Karena tadi kecemasan berlebihan gitu. Ya. Ini kalau saya nggak nabung, ini kalau saya nggak nyimpen, tapi saya nggak punya uang buat nyimpen, ayo korupsi wae kan gitu kan. Nah akhirnya tadi menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Itu alladzi waswisu fi sudurin nas ya, yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati manusia gitu ya. Gitu. Jadi memang munculnya kecemasan itu, munculnya overthinking itu sebetulnya pada dasarnya bisikan ya, bisikan dari setan itu agar kita menjadi takut, itu menjadi memang was-was itu ya. Betul. Was-was itu. Dan memang kan, dan terkadang memang hal itu pun sepertinya sudah jadi hal biasa kan. Mungkin dari kalau kita lihat kalangan anak-anak ya, anak-anak pun memang terlihat bahwa ada yang dia tuh punya targetan mungkin di sekolahnya gitu ya, takut akan hal itu gitu ya, apalagi remaja gitu, untuk menghadapi kehidupan setelah remaja itu, kedewasaan itu kan dia takut gitu ya, karena mungkin ada standar yang mungkin menurut dia kalau tidak masuk ke dalam standar itu dia tidak akan hidup baik-baik saja gitu. Ataupun dari orang tua gitu, orang tua yang melihat bahwa oh anaknya ini gimana gitu, apakah memang ini dengan hal ini contoh lah misalkan kuliah teh belum beres wae gitu ya,
ini teh harus digimanain. Terus anak yang sudah dewasa, udah ada umurnya belum nikah nih, gimana gitu. Dan ketakutan itu tuh muncul ya Kang ya. Nah memang kalau memang muncul seperti itu Kang, apakah itu emang manusiawi gitu ya? Karena kan pada dasarnya munculnya itu kan ya memang muncul aja gitu ya. Muncul aja tiba-tiba gitu. Atau memang ya gitu, memang itu teh hal yang harus kita kontrol atau harus kita hilangkan nih Kang. Iya, jadi kalau tadi ini khawatir nanti anak seperti apa, pendidikannya bagaimana. Itu kan kekhawatiran ya. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran yang manusiawi gitu. Ya. Setiap orang gitu ya, setiap orang pasti ada pemikiran ke situ. Betul, gitu ya. Hanya tadi yang tidak boleh itu jangan sampai kemudian pemikiran seperti tadi itu terlalu berlebihan sampai benar-benar takut gitu. Iya. Ya. Kan kalau tidak salah pernah ada peristiwa itu Kang Fadil yang ibu yang ngebunuh anak itu. Kalau nggak salah di Bandung itu ya. Iya. Ternyata kan setelah diinvestigasi si ibunya takut. Iya. Ya, takut apa ya? Takut anaknya durhaka atau apa gitu. Ya. Takut ke depannya lah ya. Iya, takut nanti ke depannya jadi durhaka, takut ke depannya jadi gimana? Bunuh weh. Iya. Nah, itu yang berbahaya itu. Jadi artinya kan kenapa sampai melakukan tindakan seperti itu berarti ada sesuatu yang berlebihan. Over gitu ya. Iya. Ikhtiar harus. Iya. Usaha harus gitu. Tapi kaitan dengan nanti di masa yang akan datang seperti apa kan bukan tugas kita. Ya. Betul. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika dulu ada orang-orang yang membunuh anaknya dikarenakan khawatir tentang rezeki mereka. Maka Allah kuatkan ya kata Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang sudah memberikan rezeki kepada kalian. Nah, betul. Jadi orang tua khawatir tentang rezeki anak. Betul kan. Padahal di situ Allah menegaskan, jangankan rezeki anak. Rezeki orang tua dari siapa? Ya. Iya. Gitu. Jadi kami yang memberikan rezeki kalian. Iya. Kenapa kalian takut dengan kondisi anak-anak gitu ya? Kalian aja aku yang memberikan rezeki. Betul. Kan gitu. Nah, jadi nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian para orang tua wa iyyahum dan mereka anak-anak gitu. Artinya kan gimana ya? Jadi ada planning gitu ya, ada usaha ya, kemudian juga nanti ada istilah tawakal gitu ya. Usaha jalan. Ya, jadi usaha jalan. Nah, adapun urusan nanti itu urusan serahkan sama Allah. Gitu ya. Jadi jangan kalau kita berlebihan ya, kalau kita berlebihan itu nggak bagus. Ya. Gitu. Intinya apapun yang berlebihan memang tidak bagus ya. Nggak bagus. Ya, cemas berlebihan itu nggak bagus. Karena memang ada juga kan selain berita itu ya gitu ya. Ada juga berita yang kalau tidak salah saya sempat baca juga, malah ini anaknya yang bunuh diri kan. Karena ditakutkan membebani orang tuanya. Memang orang tuanya itu sedang tidak baik-baik aja lah secara ekonomi. Karena memang kebanyakan itu bermuaranya ke ekonomi kan. Ketakutannya itu kecemasan berlebih itu ke ekonomi itu. Dan sampai kalau tidak salah menulis surat gitu si anaknya itu. Menulis surat untuk orang tuanya gitu. Bahwa sekarang ditakutkan kalau saya tetap hidup bakalan menjadi beban gitu ya. Nah kan itu memang sudah jadi hal yang berlebih kan. Udah hal yang berlebih. Dan sebetulnya kan kalau misalkan memang hal itu muncul di kita, karena kan kadang-kadang mungkin saya pribadi pun kadang muncul kan seperti itu gitu ya. Apalagi ke anak ya. Ke anak muncul bahwa kita batasi segala halnya gitu sampai istilahnya mah belum tentu gitu apa yang kita batasi itu hal baik juga buat mereka gitu ya. Nah, ketika ini awal muncul seperti itu Kang, apa nih itu yang memang harus kita untuk menguatkan diri kita itu? Ya, tergantung kecemasannya dalam perkara apa. Ya. Kalau kita bahas ayat yang tadi tentang was-was ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas itu
itu para ulama menafsirkan. Ya, was-was itu yang pertama maknanya adalah kekhawatiran tentang masa depan. Ya. Jadi khawatir tentang masa depan, ya itu termasuk was-was. Ini kata para ulama. Ya, gitu. Jadi alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Nah, was-was di sini apa? Kekhawatiran tentang masa depan. Ya, kan jangankan masa depan, ya hari esok saja hari esok saja kita pun nggak tahu. Betul. Ya, ya untuk hari esok saja kita nggak tahu. Ya, gitu. Planning silahkan, tetap ya. Jadi ya cuman kadang kita pabelit. Ya kan orang mah kita mah harus terima takdir, terus usaha nggak usah sama takdir. Ya nggak gitu juga gitu ya. Oke deh ya, nggak gitu juga. Sok usaha mah usaha, kayak nanti urusannya seperti apa, hasil seperti apa, itu bukan urusan kita gitu. Ya, bukan urusan kita. Nah, gitu. Jadi bagaimana tadi yang pertama kaitan dengan was-was itu adalah kekhawatiran, kecemasan tentang masa depan. Ya, termasuk kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan was-was itu setan akan membisikkan kepada manusia supaya manusia takut terhadap syariat Allah. Nah, itu overthinking juga kan? Betul. Ya, ini kalau syariat Allah dilaksanakan gitu. Ini nanti orang harus pakai kerudung semua wajib. Dibuat ketakutan seperti itu. Ini kalau hukum potong tangan nih diterapkan, padahal kan belum. Namun perusahaan dijalankan pakai syariat Islam mau maju gitu. Ya, nah itu juga was-was itu. Iya. Itu was-was. Jadi di antara makna was-was kata para ulama adalah setan akan membisikkan kepada manusia supaya benci kepada syariat. Gitu. Ya. Tong sholat, akhirnya sampai kan dulu ada bahasa gini. Ini kalau misalkan di dunia kerja gitu. Yeah. Itu kalau sholat berapa menit? Kalau sholat misalkan 5 menit, apalagi 10 menit. 10 menit sampai 5 menit itu kalau dia kerja dia bisa menghasilkan produk berapa. Ini kalau sholat berarti ya, apalagi sholatnya misalkan zuhur asar tuh kan gitu ya, 2 waktu. Berarti berapa produk yang tertunda atau tidak bisa dia lakukan. Nah, itu was-was ya, dibuat was-was oleh setan sampai kemudian dia takut kalau berbicara tentang syariat. Jadi memang sebetulnya itu ya salah satu was-was yang muncul, memang masuknya apalagi lebih parah lagi ya kalau memang masuknya kepada syariat ya. Wah, memang ketakutannya banyak sih Kang, memang terbukti ya. Untuk beberapa hal banyak yang merasa bahwa ya takutlah misalkan memang kalau ini diterapkan dengan syariat Islam, apakah ini tidak akan maju gitu ya. Kalau ini diterapkan dengan syariat Islam, apakah ini tidak akan nyaman, seperti itu kan banyak ya. Nah, memang itu mungkin tugas setan ya. Membisikkan itu. Iya. Nah, apakah memang mungkin kesalahan cara pandang kitanya juga Kang, untuk melihat istilahnya mah melihat sesuatu gitu ya, sesuatu kayak mungkin bab rizki ya. Karena kan rata-rata memang kecemasan ini munculnya itu dalam hal rizki ya, dalam hal rizki, ataupun mungkin ada juga dalam hal kalau anak muda sekarang jodoh mungkin ya. Jodoh. Nah, cara pandang kitanya yang salah itu dan harus diperbaiki. Apakah memang ada standar-standar tertentu yang memang itu menjadi insecure sama kita, menjadi ketakutan untuk kita, dan akhirnya muncullah kecemasan itu gitu. Nah, mungkin memang pada dasarnya itu yang tadi ya Kang ya, bahwa memang jangan takut bab rizki mah gitu ya. Jangankan anak kamu gitu. Kamu pun saya rizki gitu. Itu sampai tegas itu Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, nahnu narzukukum gitu. Kan gitu kan. Kan dalam ayatnya kan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ya. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin ya. Nah, di situ Allah tugaskan nahnu, kami kalem we. Kalem bener gitu ya. Kami. Nah, sebelum membahas mereka, bahas dulu orang tuanya gitu kan. Kami yang berikan rezeki sama kalian. Gitu. Ya, jadi orang tua khawatir tentang rezeki anak, padahal rezeki orang tua sudah tanggung sama Allah gitu. Ya. Nah, jadi
kalau kecemasan itu hadir pada diri kita, muncul pada diri kita, istighfar. Ya, kita istighfar, kita minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyeleweng gitu. Kita sudah menyimpang gitu. Keluar track gitu ya. Iya gitu. Kenapa? Kaitan rezeki, kaitan masa depan itu bukan urusan, maksudnya apa? Itu sudah ada takarannya dari Allah. Allah yang sudah ngatur. Iya. Ya, gitu. Yang terpenting bagi kita, bagi orang tua itu adalah, yang kita khawatirkan itu adalah tentang kesolehan anak-anak kita. Betul. Ya, gitu. Itu yang kita khawatirkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian takut andai kata kalian meninggalkan generasi di belakang kalian itu generasi yang di'afan, generasi yang lemah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan kita khawatirkan tentang masa depan anak-anak kita. Jangan khawatir tentang rezeki mereka, gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah bagaimana ibadah mereka, bagaimana kesolehan mereka. Karena kalau mereka sudah soleh, taat ibadah gitu ya, sudah insya Allah itu Allah yang akan menjaga mereka. Betul. Ya. Jadi memang sebetulnya kekhawatiran yang diperbolehkan mah, dan seharusnya mungkin itu ya, Kang ya. Jadi generasi kita memang yang harus lebih taat gitu ya, bukan generasi yang lemah gitu. Dan mungkin memang kan kadang-kadang kan kita itu berpikir seolah-olah semua itu harus kita yang atur gitu. Seolah-olah itu bisa berjalan lancar kalau kita yang atur gitu. Mungkin itu dasar dari kecemasan ya. Kecemasannya itu seperti itu. Jadi istilahnya mah kalau anak saya nggak saya pilih sekolah di sini, nanti ini ke sini, dia tidak akan maju gitu ya. Tidak akan muncul gitu. Tanpa kita berdiskusi dulu sama anak gitu ya. Karena kan mungkin memang kalau saya baca dari psikolog anak itu ada beberapa tahun mah yang memang harus ketegasan dari kita ya, Kang ya. Bahwa oh iya mah itu bisa dikasih pilihan, harus dikasih langsung saja gitu, strike. Tapi ada fase di mana yang memang kita juga kan harus sharing ya. Apa yang anak mau gitu, apa yang anak inginkan gitu. Dan seperti itu. Dan memang kan nah itu mungkin kecemasan itu seolah-olah apapun harus kita harus bisa kita kendalikan, terus kita bisa atur, seakan-akan bahwa ya kita ini master plan paling bagus gitu ya. Di luar Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mungkin padahal pada dasarnya sebetulnya kita cukup ikhtiar ya, Kang ya, bahwa sisanya tawakal mungkin gitu ya, Kang. Gini Kang Fadil, manusia tuh khawatir kaitan dengan bab rezeki gitu. Lihat Quran ketika menggambarkan tentang rezeki, itu digambarkannya dengan burung gitu. Coba. Jadi ketika bicara kan manusia begitu khawatir ya, overthinking kaitan dengan rezeki dan masa depan gitu, ekonomi dan sebagainya. Quran memberikan perumpamaan atau gambaran tentang rezeki itu dengan seekor burung. Dianalogikan kepada kehidupan burung gitu ya. Iya. Jadi burung dia pergi dalam kondisi perut kosong. Dia pulang dalam kondisi perut kenyang, bahkan dia bawa makanan untuk anak-anaknya. Itu burung itu. Pertanyaannya, itu burung dapat makanan dari mana? Betul. Halo. Ya, gitu. Jadi seekor burung saja yang tidak lebih mulia dari manusia gitu ya. Itu rezeki sudah dijamin sama Allah. Ya. Sudah jamin sama Allah. Sudah jamin oleh Allah. Lantas kenapa kita masih khawatir gitu? Ya, kenapa kita masih cemas, kita masih takut? Padahal rezeki setiap orang itu sudah ada takarannya masing-masing, dan itu sudah Allah tetapkan kepada setiap orang. Makanya kan ketika manusia di dalam janin ya, kalau dalam hadis Nabi itu kan, ketika manusia di dalam janin, kemudian Allah menetapkan ya, satu umurnya, kedua jodohnya, tiga tentang rezekinya, sudah Allah tetapkan. Jadi apa yang kemudian kita khawatirkan? Nah, munculnya kekhawatiran, munculnya kecemasan, ya berarti kekurang keyakinannya kita kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi dibelokkan gitu ya ke sama kepala bisikan-bisikan itu. Ya tadi yuwaswisu tadi. Minal jinnati wan nas. Iya, Kang. Jadi memang sebetulnya kan ya gitu, Kang. Memang munculnya kekhawatiran itu rata-rata lah gitu ya. Hampir semua itu
bab rizki sih Kang. Bab rizki memang dia ketakutan, mereka ketakutan. Walaupun ya itu betul ya Kang, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala pun menganalogikannya itu dengan seekor burung gitu ya. Burung yang mencari makanan gitu ya. Cukup ikhtiar gitu ya. Jadi planning gitu. Ya itu burung dia dapat dari mana? Ya, terus dia bawa makanan buat anaknya dari mana? Ya, kalau bukan Allah yang memang memberikan rezeki kepada mereka, gitu. Ya, itu kepada burung. Apalagi manusia yang lahir maka sudah Allah sertakan dengan rezekinya. Ya, sudah Allah sertakan. Jadi ya, pada dasarnya sebetulnya memang si overthinking ini memang bisa kita kita obati, yaitu dengan itu ya, dengan kita memperbanyak zikir mungkin ya, lebih istrinya lebih paham bahwa sebetulnya pada dasarnya Allah gitu yang mengatur segalanya, kita cukup ikhtiar gitu. Tapi Kang, kadang-kadang ada juga yang berpikir bahwa ya itu yang tadi kan, bahwa ya kita mah tawakal aja, gak usah ikhtiar gitu ya. Itu kebalikan dari overthinkingnya. Atau ngeplan nama. Eta mah teu mikiran naon gitu ya. Jalani saja gitu kan. Nah, tegawe rezeki mah geus. Jadi kan itu bukan overthinking, itu mah apa ya tadi? Bukan overthinking itu ya. Itu mah bukan overthinking, itu mah no thinking. Not thinking, tidak mikir atau tidak mikir ya. Itu ya tadi ya, bahwa segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Ya, overthinking nggak bagus, not thinking itu bagus. Not thinking gitu. Apalagi itu. Jadi cemas berlebihan juga tidak boleh gitu ya. Kemudian juga terlalu pasrah dan keadaan gitu ya, itu juga tentu tidak boleh ya. Gitu. Ada usaha dari kita, ada usaha dari manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ya, silahkan kita mau pilih yang mana. Ya, gitu. Di dalam Al-Qur'an banyak bagaimana Allah menggambarkan tentang perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kalau bahasanya kontradiktif gitu ya. Gitu. Jadi ada jadi ada hitam, ada putih gitu ya. Ada bahagia, ada celaka gitu. Itu hal yang sering disampaikan oleh Quran gitu ya. Nah, jadi kaitan dengan ikhtiar ya. Kita ikhtiar mah jalan saja. Ya, usaha gitu ya. Jadi usaha jalan saja. Sedangkan urusan hasil itu fatawakkal Allah. Ya, jadi diserahkan urusannya hanya kepada Allah. Ya, bukan ya tentu kan cuman biasa di kita ada istilah hasil mah gitu ya. Nuturkeun usaha gitu. Gitu ya. Jadi hasil mah nuturkeun usaha kan gitu ya. Ya, tentu tadi ada usaha yang kita lakukan. Ya, urusan hasil biar Allah. Ya, Allah yang ngatur. Ya, Allah yang menentukan gitu. Betul. Ya, gitu. Tapi tentu tadi ketika kita berpikir tentang tawakal gitu ya. Usahanya ya tetap maksimal. Jadi jangan sampai usahanya asal-asalan. Ya, betul, ya. Betul. Asal-asalan we namun Allah tentukan banyak kan gitu. Ya enggak juga gitu ya. Tetap usaha kita maksimalkan, nanti hasil tawakalkan kepada Allah saja. Gitu. Ya. Tapi bisa jadi gini nggak Kang, kadang-kadang ya mungkin yang jadi masalah itu mindset kitanya gitu ya. Kadang-kadang yang ditolak ukur itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita gitu. Karena kan memang kalau kita mengejar-kejar terus kebutuhan gitu, mengejar-kejar terus keinginan, ya memang bakalan capek kan. Soalnya gini Kang, ada mungkin analogi sedikit ya. Kadang ada orang yang kalau disebut saya tidak dinafkahi misalkan ya, saya tidak diberi nafkah atau apa oleh suami gitu kan. Padahal pasti tanya ke suaminya bukan tidak dinafkahi, cuma saya menafkahi tapi dia pengen nafkahnya yang beda gitu. Kalau disebut mah
makan tetap saya kasih makan, tapi dia pengen makannya di restoran, mungkin seperti high level. high level gitu ya. Nah mungkin bisa jadi mindset mungkin ya Kang ya, yang memang membuat bahwa kita itu kecemasannya, insecure itu. Bahwa sebetulnya pada dasarnya kalau kita lulus kuliah, kerja jadi karyawan dulu nggak apa-apa lah gitu ya. Ada apa sih, ada yang pasti ada ikhtiar kita, ada penghasilan itu. Tapi ada insecure kita, ketakutan kita, kecemasan kita yang muncul bahwa pamannya ada teman-teman kita aja kelasnya udah di atas karyawan biasa katanya kan kayak gitu. Terus mungkin ada kecemasan juga yang memang jodoh belum datang wae gitu ya. Mungkin kelas kitanya kebanyakan nonton Dracin mungkin. Grade-nya. Kebanyakan nonton Dracin jadi dikiranya nanti dapat CEO. Tukang sesapu. CEO. Ya mungkin seperti itu kan. Apakah bisa jadi kan mungkin itu emang munculnya dari ya mindset kita gitu. Iya tentu ya, segala sesuatunya muncul dari mindset ya gitu. Makanya kalau kita lihat Quran ya, Quran itu merubah mindset ya. Banyak lah kita temukan dalam Quran, banyak sekali bagaimana Quran merubah mindset manusia. Betul Ya gitu. Contoh misalkan kaitan dengan harta ya, bab harta. Mindset manusia kan kalau Allah kasih harta ya, kasih nikmat, maka mindset kita sedang dimuliakan oleh Allah. Ya, betul gitu. Ya. Jadi kalau ada orang rezekinya lancar, sehat, keluarganya juga ya pokoknya mah akur gitu ya. Kemudian juga jabatan dia tinggi, itu Allah sedang muliakan saya. Ya. Sebaliknya kalau manusia itu diuji dengan sesuatu yang kesempitan, ya jualan terame, jualan terlaku gitu ya, maka kemudian dia akan mengatakan Robbi ahanan, ya Allah sedang menghinakan saya. Itu kan mindset manusia gitu, ya. Termasuk dulu ketika kalau kita lihat masa lalu, masa jahiliyah gitu ya, itu mindsetnya memang begitu. Makanya orang yang orang yang dianggap paling mulia di masyarakat jahiliyah itu siapa? Orang yang paling kaya. Iya betul. Jadi orang yang paling kaya itu orang yang paling dimuliakan, paling dihargai gitu ya. Paling dihargai, paling dihormati. Oh pokoknya malah lewat orang yang kaya udah, hormatnya luar biasa kan gitu. Ya. Itu kan mindsetnya gitu. Jadi mindset manusia itu kalau orang dapat jabatan yang tinggi, dapat harta yang banyak, berarti Allah sedang memuliakan dia gitu. Itu kan cara berpikir manusia gitu. Betul. Sebaliknya ketika Allah uji dengan kesempitan rezeki, kesempitan sebagainya gitu, maka manusia akan mengatakan Robbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Nah pertanyaannya apakah mindset seperti ini benar atau tidak? Salah. Iya, makanya Quran langsung menjawab, kala enggak begitu. Ya, kekayaan itu bukan tanda Allah memuliakan. Ya, kemiskinan itu bukan tanda Allah sedang menghinakan, bukan. Ya, itu kan jadi Quran bagaimana merubah tuh? Oh bukan loh. Jadi mindset manusia bahwa kemuliaan itu karena harta, kemuliaan itu karena jabatan, maka Quran membantah itu. Enggak. Ya enggak, kemuliaan itu bukan karena harta, kemuliaan itu bukan karena jabatan. Maka kata Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa itu adalah yang paling mulia. Gitu. Ya. Jadi kan berubah tuh cara berpikirnya, ya, mindsetnya. Kalau selama ini harta mulia, jabatan mulia. Kata Quran bukan. Ya, mulia itu kalau siapa yang paling takwa di antara kalian. Itu orang yang mulia ya. Jadi kalau ada orang miskin kemudian dia taat, dia soleh, mulia ya. Kalau ada orang kaya dia durhaka, dia maksiat, tetap hina gitu. Nah, itu jadi Quran bagaimana merubah mindset, cara berpikir manusia ya. Termasuk Kang Fadil ini kita sering mendengar ada istilah Jumat ya. Jumat gitu, kita sering mendengar istilah hari Jumat kan. Nah sebelum Islam datang dulu hari Jumat disebutnya apa ya? Dulu hari Jumat itu disebutnya dengan Yaumul Arubah
Yaumul Arubah. Iya, jadi hari Jumat itu disebutnya dengan Yaumul Arubah. Apa itu Yaumul Arubah? Jadi gini, masyarakat Arab pada saat itu kalau hari Ahad, maka hari Ahad adalah hari pertama mereka pergi keluar. Ya. Hari kedua hari Senin. Hari ketiga Ats-Tsulatsa hari Selasa, hari keempat Al-Arbiyah hari Rabu, hari kelima Al-Khamis ya. Kamis itu hari kelima. Nah, hari yang keenam itu mereka sebut dengan Yaumul Arubah. Ya. Apa itu Yaumul Arubah? Yaumul Arubah itu adalah hari kan dari hari Senin dari hari Ahad sampai hari Kamis mereka berangkat keluar. Ya. Kalau berdagang mereka berdagang keluar. Nah, nanti pada hari Yaumul Arubah itu ya sepekan sekali itu mereka akan kumpul ya. Ngapain mereka kumpul di situ? Mereka kumpul di situ untuk saling membanggakan diri. Gitu. Sombong-sombong. Iya, jadi kalau misalkan saya pedagang kain nih ya, omset saya ya di Yaumul Arubah itu ya biasanya mereka punya beberapa tempat, tapi tempat yang paling besar di depan Ka'bah. Iya. Ya. Nah, mereka menyampaikan, ini keuntungan saya pekan ini 1M. Gitu. Anda saya 3M. Anda 5 ember. Ya. Nah, maka siapa yang paling sukses gitu. Siapa yang paling sukses dalam dagangnya, itulah orang yang paling dihormati. Yang mulia tadi ya. Iya, ya. Nah, itu disebut dengan Yaumul Arubah. Jadi, hari di mana mereka berkumpul untuk apa? Saling membanggakan diri gitu. Maka ketika Rasul datang Rasul diutus, maka cara merubah pandangan manusia Rasul memulai dari berubah nama. Gitu ya. Ya, Rasul memulai dari merubah nama. Dari yang nama Yaumul Arubah, orientasinya berbangga-bangga dengan harta, maka Arubah ini diganti dengan Yaumul Jumu'ah. Ya. Kalau Yaumul Jumu'ah di situ adalah hari orang berkumpul. Jumu'ah itu kan berkumpul, tapi kumpulnya bukan membangga-banggakan harta, tapi berkumpulnya adalah fas'au ila dzikrillah. Ya, mereka bersegera untuk mengingat Allah. Kan gitu. Maka disebut dengan Yaumul Jumu'ah. Sehingga beda. Yaumul Arubah orientasinya dunia. Iya. Tapi kalau Yaumul Jumu'ah orientasinya akhirat. Ya. Bekal apa yang sudah saya siapkan, amal apa yang sudah saya siapkan, Yaumul Jumu'ah. Gitu. Ya. Itu jadi mindset tuh, cara berpikir tuh memang Rasul dulu merubah para sahabat tuh dengan cara berpikir. Betul. Ya, merubah mindset dulu, karena kalau mindsetnya masih mindset lama gitu ya. Ya, begitu. Betul. Ya, kecemasan, kekhawatiran gitu kan. Dan sebagainya. Maka dengan Quran datang, Rasul diutus, bagaimana merubah itu ya. Kemuliaan bukan lagi dengan harta, tapi kemuliaan dilihat dari ketakwaan ya. Gitu. Makanya kalau ada orang yang miskin takwa, mulia ya. Kalau ada orang yang kaya durhaka nggak mulia. Ya, betul kan. Jadi betul ya, sebegitu visioner ya Rasulullah. Jadi merubah mindset dengan caranya itu merubah nama dulu gitu ya. Dimulai dari itu. Dimulai Nabi merubah dari nama, kemudian nanti rubah yang lain. Iya. Betul kan. Karena memang kan kalau itu ada istilah seperti ini kan. Apa ya? Sesuatu anugerah yang tidak mendekatkanmu kepada Allah itu tidak bisa disebut sebagai anugerah. Begitu juga suatu musibah yang bisa mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak disebut musibah. Bahkan kebalikannya, itu musibah yang mendekatkan kita kepada Allah mungkin itu sebagai anugerah untuk kita. Kayak gitu ya kayak. Kalau memang kita kalau disebut ya perspektifnya yaitu ketakwaan ya, kedekatan kita kepada Allah. Tapi kalau perspektifnya adalah dunia, ya mungkin itu jadi hitungannya matematis gitu. Mana yang lebih kaya, mana yang lebih punya jabatan gitu, mana yang lebih ini gitu. Ya. Dan mungkin kan untuk cara kita nih Kang, terakhir ya, untuk cara kita agar bisa kita memang meluruskan mindset kita gitu, terus memperbaiki kecemasan itu, karena kan
overthinking ini mungkin udah jadi apa ya, udah jadi penyakit mungkin ya, udah jadi penyakit yang memang itu kadang-kadang yang muncul begitu saja, begitu saja. Nah, cara kita nih Kang untuk bisa menghilangkan itu, untuk bisa merubah mindset itu menjadi lebih lurus lagi, bagaimana nih Kang? Ya, pertama memang untuk merubah mindset ya tentu harus belajar. Ya, makanya Quran selalu membedakan ya apakah sama orang yang belajar, orang yang mencari ilmu, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, apakah sama orang yang duduk dan orang yang berdiri. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk mengajak kita berpikir. Ya, jadi cara pikir kita yang lama, apakah ini sudah sesuai belum dengan cara berpikir Quran? Ya. Nah, kalau ternyata cara berpikir kita bukan cara berpikir Quran, maka ganti gitu. Ya, cari cara berpikirnya itu. Ya, sehingga orang kalau dia tadi ya, cara bagaimana kita bisa merubah mindset yang keliru, yang pertama ya tentu kita harus belajar. Ya, harus belajar bahwa apa yang dilakukan selama ini keliru gitu. Ya, karena kalau orang tidak mau belajar ya dia akan merasa dia benar apa yang selama ini dia lakukan, padahal salah. Betul. Kata bahaya kan? Iya, bahaya. Ya, nyaho salah, itu benar ya mah, kan bahaya gitu. Ya. Kan beda kalau orang dia nggak tahu, kemudian dia belajar, dia jadi tahu, kemudian dia berhenti, kan begitu. Betul. Jadi penting ini bagaimana menghadirkan ilmu, jadi belajar thalabul ilmi gitu ya, untuk merubah mindset kita, cara berpikir kita, kaitan tentang dunia. Selama ini kita berasa bahwa saya ini akan kekal abadi di dunia karena saya dapat nikmat harta dan sebagainya gitu ya. Padahal kata Quran, bagaimana Quran menggambarkan tentang dunia itu seperti seorang petani kan. Ya, jadi Quran itu Quran lagi menggambarkan tentang dunia itu digambarkan dengan seorang petani yang dia menanam ya. Kemudian si tumbuhnya itu tumbuh hijau, wah si petani itu segar, nikmat, gitu. Pusti-pusti gitu. Nah, gitu kan. Ya. Tapi tidak lama kemudian buah yang segar itu dia berubah jadi kuning. Setelah kuning dia merah, akhirnya busuk, hancur. Itu dunia. Jadi Allah gambarkan. Nah ini kalau selama ini kita berpegang bahwa dunia ini sesuatu yang kita kejar gitu ya, padahal ternyata dunia ini hanya sebatas itu. Ya, sampai kalau dalam hadis Nabi itu kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh maka dia mendapatkan dunia beserta isinya. Coba bayangin, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi nggak ada apa-apa di dunia ini dibandingkan dengan sholat 2 rakaat. Ya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi itu tadi, manusia banyak terjebak gitu ya, banyak terjebak dengan tadi ya, cara berpikir bahwa kalau kaya saya dihormati, kalau kaya saya sukses gitu kan, urusan ibadah kayak paneri gitu. Ya, kan ada orang yang mati-matian dia ngejar dunia gitu ya, ketika diajak ibadah kayak pensiun. Ya leheng lamun sampai pensiun. Iya betul. Kemana kalau nggak sampai pensiun? Benar kan. Ya, itu. Nah ini jadi tentu bagaimana cara mengubah mindset itu ya harus belajar. Harus belajar. Ya. Makanya para sahabat ini termasuk orang-orang yang semangat belajar bersama Nabi. Ya, sampai Umar itu kalau beliau berdagang nggak sempat belajar, itu Umar akan membuat janji dengan temennya. Ya, jadi gini, saya ini mau jualan nih. Tapi hari ini atau misalnya hari ini itu ada majelis ilmu Rasul gitu. Ya, Rasul mau menyampaikan ilmu, tapi saya mau jualan. Nah, saking khawatirnya ketinggalan ilmu dari Rasul, apa yang Umar lakukan? Umar bikin komitmen. Ya, jadi bikin komitmen dengan rekan kerjanya juga, ya, dengan partner usahanya lagi, partner bisnisnya. Kata Umar gini, kita giliran aja, kalau Anda yang jualan, saya belajar, gitu. Kalau saya jualan, Anda yang belajar. Nah, sehingga nanti nggak ada yang kelewat. Gitu.
Jadi lamun ayeuna hari ini saya berdagang gitu ya. Nah, Kang Fadil yang belajarnya. Nah, nanti ketika ketemu, Kang Fadil menyampaikan ke saya, ini loh ilmu yang Nabi sampaikan begini. Kemarin teh kieu gitu. Nah, gitu. Ya. Sampai seperti itu gitu ya. Sampai seperti itu supaya apa? Supaya memang tidak terlewatkan ilmu dari Nabi gitu. Ya. Nah, ini kan ilmu ini penting, kenapa? Merubah mindset. Betul, merubah mindset dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu ya gitu gitu. Betul. Ya. Terus logika aja ya. Iya. Makanya kan ada istilah teh hirup matong kurung batok. Ya, kurung batok kan gitu ya. Ya, gitu gitu ya. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dari nenek moyangnya dulu gitu kan. Yeah. Dari nenek moyangnya dulu gitu ya udah gitu gitu ya. Padahal nggak berdasarkan ilmu misalkan gitu. Ya. Nah, maka ketika dia belajar maka dia merubah cara mindsetnya itu, cara berpikirnya itu. Ya, mungkin itu ya Kang ya. Ya, mungkin karena memang ini menjadi fenomena ya Kang ya. Overthinking ini menjadi fenomena. Dan mudah-mudahan ya memang segala hal yang memang menjadi salah gitu ya mindset kita, itu salah satunya yang utama adalah memang kita harus mencari ilmu ya, ikut majelis ilmu gitu untuk meluruskan ya mindset kita gitu. Karena pada dasarnya sebetulnya kecemasan yang berlebih, ketakutan yang berlebih itu sebetulnya muncul dari bisikan setan gitu ya. Ya mungkin karena waktu juga Kang. Siap. Atur nuhun pisan Kang untuk sharingnya kali ini. Insya Allah mungkin kita akan bertemu lagi Kang di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan terus membahas tentang realita atau fenomena, dan kita insya Allah kita akan bahas itu sebetulnya ada di Quran. Semua hal itu insya Allah. Semua hal itu ada di Quran. Kalau memang sebetulnya pedoman kita itu ya itu kembalikan lagi kepada Quran ya. Iya. Ya mungkin karena memang waktu juga, jadi mungkin sedikit dari saya. Pada dasarnya adalah ketika kita berencana atau berplanning harus selalu libatkan Allah, ya. Lalu libatkan Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya rencana kita jauh lebih baik itu rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya boleh ya kan kita harus tetap berencana, itu kita munculkan ikhtiar kita, planning kita, rencana kita, tapi tetap kita harus libatkan bahwa di situ juga ada rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk episode kali ini. Sekali lagi hatur nuhun Kang Ustadz Indra. Dan hatur nuhun juga buat para teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ini menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.